Di chapter sebelumnya, Senku dengan baik hati mengabulkan permintaan semua orang. Bahkan smartphone juga sudah berhasil dibuat. Dan sebelum kita mulai alur ceritanya, saya ingin bahas cover untuk chapter 223 ini. Di sini terlihat 3 astronot kita yang akan segera melawan Y-Man. Dan di sampingnya ada tulisan dalam bahasa Jepang yang artinya setelah ribuan tahun saatnya pergi ke luar angkasa. Jujur ini adalah salah satu cover terbaik menurut saya. Kalau dijadiin poster sepertinya asik juga. Oke, jadi judul untuk chapter 223 ini adalah 0 atau Zero. Di chapter ini juga ditampilkan pengumuman untuk Dr. Stone Season 3 yang akan tayang pada tahun 2023. Dan akan ada episode spesial untuk Ryusui pada musim panas tahun 2022. Kira-kira di bulan Juli. Jadi buat yang nanya, Bang kapan Season 3? Di sini udah dijawab secara resmi Dr. Stone Season 3 bakal tayang tahun 2023. Oke, mari kita mulai alur ceritanya. Jadi di chapter ini diawali dengan Senku, Kohaku, dan Stanley yang berlatih menggunakan baju astronot sambil berenang. Terlihat Senku yang agak kewalahan, sementara Kohaku dan Stanley bisa melewatinya dengan mudah. Bahkan setelah latihan ini, Stanley dengan santai ngerokok di atas kapal. Di tempat lain sekarang roket mereka sedang dibawa menuju ke Pulau Harta untuk persiapan penerbangan. Dan Chrome menandai tanggal 14 di kalender. Ini akan menjadi tanggal keberangkatan mereka. Hari berlalu dan pemasangan roket di landasan pacu juga sudah selesai. Sekarang sudah tanggal 14 dan itu artinya ini adalah hari yang sudah ditunggu-tunggu. Senku, Kohaku, dan Stanley sudah siap dan menggunakan pakaian astronot mereka masing-masing. Mereka mulai memasuki lorong dan mereka disambut dengan sorakan dari semua orang. Ruri dan Suika agak terharu melihat saudara mereka Kohaku yang sebentar lagi akan pergi ke bulan. Ruri dan Suika mendekati Kohaku dan memberikan pesan untuk Kohaku. Ruri berkata, jangan memaksakan diri, kamu harus yakin dan kembali dengan selamat. Kohaku menjawab, tentu saja. Jujur bagian ini cukup menguras emosi. Ikatan batin antara kakak adik ini sangat terasa di sini. Di sisi lain, Chrome menemui Senku. Chrome berkata, Senku, ini bukan saatnya untuk takut. Menanggapi ini, Senku hanya tertawa dan berkata kalau Chrome berbicara terlalu keras di sini. Di sisi lain, Seno menemui Stanley. Seno berkata inilah saat yang ditunggu-tunggu. Pertarungan melawan Y-Man sudah di depan mata. Seno meminta Stanley untuk bekerja sama dengan Senku. Stanley tersenyum dan berkata bukan hanya Senku, tapi kalian berdua. Seno tersenyum dan berkata ini adalah hasil dari kerjasama dari seluruh dunia. Setelahnya, Seno memberikan sebungkus rokok buatannya sendiri kepada Stanley. Rokok ini sebenarnya hanya permen tapi dibentuk seperti rokok yang asli. Karena di luar angkasa tidak ada udara, jadi rokok biasa tidak akan bisa hidup. Jadi Seno memilih membuatkan rokok dari permen seperti ini, dan Stanley menerima permen rokok ini dengan senang hati. Di sisi lain, Tsukasa berkata kalau seni bela diri dari Kohaku dan kemampuan menembak dari Stanley akan sangat berguna di pertarungan di bulan, dan mereka berdua adalah yang terkuat. Sekarang kita beralih ke Ryusui. Ryusui berkata kursi pilotnya sudah dicuri oleh Stanley, dan Ryusui meminta Stanley untuk kembali dengan selamat setelah mengalahkan Y-Man. Ryusui menantang Stanley dan bertanya, apa kau bisa? Stanley menjawab, oke aku bisa, tapi mungkin juga tidak bisa. Setelahnya mereka berdua melakukan tos dengan tangan kiri dan hal ini disambut dengan sorakan oleh semua orang. Sekarang adalah giliran Luna yang menemui Senku. Sebagai pengingat, Luna ini mencintai Senku dan ini adalah pertemuan mereka kembali setelah berpisah cukup lama. Luna berkata kalau dia tidak cemas atau apapun. Dan Luna yakin Senku akan kembali dengan selamat. Dari luar dia terlihat seperti kuat dan tegar. Tapi di dalam hatinya dia merasa sangat khawatir dan berpikir perjalanan ke luar angkasa adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Senku mencoba menenangkan Luna dan berkata kalau dalam sejarah tingkat kematian akibat perjalanan ke luar angkasa hanya 5%. Jadi kau tidak perlu khawatir. Tapi walau sudah dijelaskan seperti ini, Luna tetap saja masih sangat khawatir. Namanya juga sudah bucin, pasti nggak rela kalau harus berpisah dari orang yang dicintai, apalagi sampai keluar angkasa. Oke, sekarang beralih ke Suika. Dia merasa ini seperti festival sebelum keberangkatan ke bulan. Dan Suika berharap roket ini tidak meledak seperti percobaan mereka di awal-awal. Perkataan Suika ini membuat banyak orang menjadi cemas. Gen mencoba menenangkan situasi dan menjelaskan kalau ketiga astronot ini akan diubah menjadi batu sebelum keberangkatannya.
Jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal roketnya hancur atau meledak, 3 astronot kita ini akan bisa dibangkitkan kembali. Taiju masih sedikit tidak percaya karena ini adalah roket. Jadi ledakannya pasti sangat besar dan bisa merubah manusia menjadi potongan yang sangat kecil. Tapi hanya itulah harapan mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Terlihat Gen yang menahan diri untuk tidak menangis. Taiju langsung berteriak dan berkata itu tidak akan terjadi. Dan walaupun itu terjadi, Taiju dan Yuzuriha bertekad akan menyatukan setiap potongan patung temannya ini. Walaupun itu akan memakan waktu sampai beberapa dekade. Senku tersenyum dan yakin mereka berdua pasti bisa melakukan hal gila semacam ini. Sambil menahan tangis, Taiju dan Yuzuriha berjanji akan selalu mendukung Senku. Setelahnya ditampilkan banyak orang dari desa Ishigami. Mereka memberikan salam perpisahan dan terlihat Kokuyo yang menangis karena Kohaku sebentar lagi akan pergi ke bulan. Di tempat lain, Joel pergi menemui Kaseki. Kaseki hampir menangis karena akhirnya dia bisa bertemu dengan Joel. Dan 2 pengrajin terhebat di kerajaan sains akhirnya akan bekerja bersama-sama. Kaseki mengambil baterai dari Medusa yang sudah bertahun-tahun dimuseumkan. Mereka berdua langsung memasangkan berlian itu ke dalam Medusa. Gerakan mereka berdua sangat cepat dan juga efisien. Setelah selesai dipasang, Medusa itu diberikan kepada Senku dan orang yang memberikannya sepertinya adalah Ukyo. Setelahnya ketiga astronot kita ini duduk di posisinya masing-masing. Kaseki membantu memasangkan helm di baju luar angkasa ini. Setelah selesai, Kaseki keluar dan Senku langsung mengaktifkan Medusa yang sebelumnya sudah dipasang di dekat mereka. Senku berkata 5 meter 1 detik. Dan Medusa itu langsung aktif dan merubah ketiganya menjadi batu. Cahaya dari Medusa ini sampai bisa dilihat oleh orang yang berada di luar. Yo khawatir Medusa ini akan meledak dengan sendirinya lagi seperti sebelumnya. Seno menjawab kalau dia tidak tahu apa penyebabnya. Dan mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan Medusa ini. Ukyo juga setuju dan berkata kita hanya bisa berdoa sebanyak mungkin. Sekarang penerbangan roket ini akan segera dimulai dan Minami menjadi reporter untuk momen bersejarah ini. Dia mencoba profesional tapi dia tidak bisa menahan kesedihannya. Terlihat di matanya ada air mata yang hampir sudah tidak terbendung lagi. Minami berkata, apa yang menunggu di bulan? Mari kita hitung mundur untuk peluncuran roket ini. Setelahnya hitung mundur dimulai dari angka 10. Di sini perlahan roket ini mulai lepas dari penyangganya. 9. Terlihat semua orang yang mulai tegang. 8. Orang-orang dari seluruh dunia terlihat sedang menonton peluncuran roket ini melalui live streaming. 7. Seno memimpin hitung mundur ini. 6. Mesin pendorong di roketnya sudah mulai panas. Di sini Senku yang sudah menjadi batu tidak bisa mendengar apapun dari luar. Yang dia rasakan hanya kesunyian dan bahkan getaran dari roketnya sendiri juga sama sekali tidak terasa. Seno terus melakukan monitoring dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. 5. Di sini diperlihatkan isi hatinya Stanley. Di pembatuan pertama dia menghitung sampai ribuan tahun lamanya. Dan dia merindukan kebebasan. Tapi berbeda dengan sekarang. Dia justru menghitung mundur sampai roketnya terbang. Dan 2. Di sini terlihat boneka Senku, Taiju, dan Yuzuriha yang terbang di atas atmosfer bumi. 1. Di kejauhan terlihat matahari yang sudah mulai terbenam. Sekarang dengan menyatunya seluruh umat manusia dan ilmu pengetahuan. Dan 0. Roket kerajaan sains akhirnya mulai terbang. Oke, itu tadi alur cerita manga Dr. Stone Chapter 223. Akhirnya roket kerajaan sains mulai terbang ke bulan. Dan ini juga menjadi chapter yang sangat emosional. Mulai dari pesan Ruri untuk Kohaku, pesan Seno untuk Stanley sampai pesan Yuzuriha dan Taiju ke Senku. Semuanya sangat menguras emosi. Dan seharusnya di chapter selanjutnya, Senku, Kohaku, dan Stanley sudah sampai di bulan, dan identitas asli Y-Man akan segera terungkap. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga videonya bermanfaat, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.